Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, baik pengurus ataupun jamaah Masjid Nurul Iman Blok M Square, baik yang hadir di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi sambil menunggu waktu berbuka puasa, ataupun yang sedang di jalan dimanapun berada dalam kondisi yang hujan deras, kondisi petir, semoga semua kita Allah berikan perlindungan sehingga selalu sehat jasmani dan sehat rohani, sehat iman, istiqamah dalam tauhid. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah. Ibadah-ibadah apapun kita kerjakan, Allah balas dengan yang tak terhingga di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini, mumpung baru berapa hari ya kita Ramadan? Hah? Ahad, Senin, Selasa, 3. Ya. 3 Ramadan. Mungkin 4 bagi yang mengawalinya hari Sabtu. Di Hebat Indonesia, 2 versi. Bagi yang Sabtu pertamanya 4 katanya. Kalau Ahad pertamanya 3. 4 kah, 3 kah? Ini dianggap baru awal. 3 atau 4 baru awal. Ya. Maka pada kesempatan ini kajian kita membahas tentang bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Di fokus bahasan kita kepada puasanya Rasulullah. Dan puasa seperti apa yang Rasul syariatkan kepada kita untuk mengerjakannya. Dengan demikian, puasa itu akan mengangkat derajat kita ke tempat yang tertinggi, ke makom yang paling mulia, titel yang disebut dengan takwa. Puasa yang seperti apa yang bisa mendongkrak kita ke tempat yang mulia itu? Puasa seperti apa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang nantinya 1 Syawal kita seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa dan tanpa noda. Untuk itu, dalam rangka mengungkapkan puasa ini, Allah dalam Al-Quran mengungkapkan kata-kata puasa itu dengan 2 istilah. Kadang-kadang istilahnya siyamu Ramadan. Kadangkala istilahnya saum Ramadan. Pernah dengar kan? Ada istilah siyam, ada istilah saum. Kedua-dua itu benar. Benar. Siyamka, saumka, makna keduanya adalah puasa. Cuma ada sedikit perbedaan.
ada spesialis masing-masing. Kalau siam, kemana spesialisnya? Kalau saum, kemana spesialisnya? Di antara ayat yang mengungkapkan tentang siam itu, surat 2 ayat 183, yang kita mungkin sudah hafal semuanya. Sudah hafal. Al-Baqarah 183. Itu kata-kata siam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk mengerjakan siam atau puasa. Sebagaimana siam itu atau puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan sekarang ini, instruksi PBB, khususnya WHO, membidang kesehatan, menyuruh untuk umat manusia mengerjakan siam atau puasa. Jadi sekarang ini bukan hanya muslim yang puasa, non-muslim pun diperintah untuk puasa. Ada instruksi PBB-nya. Kenapa? Karena di mata ahli medis, di mata intelektual, siam itu mengandung kesehatan. Menyehatkan orang, khususnya yang makronis, disembuhkan oleh siam itu. Makronis, diabetes, ya, dan penyakit lainnya, termasuk kolesterol tinggi, hipertensi. Ini instruksi dari tim ahli kesehatan. Muslimkah mereka? Non-muslimkah mereka? Jadi jangan heran kalau sekarang itu yang puasa bukan hanya muslim ya. Non-muslim pun juga puasa. Termasuk khitan juga. Khitan itu apa tuh? Apa tuh khitan? Hah? Khitan. Hah? Apa? Apa khitan? Sunat. Potong kelamin. Ya. Khitan, potong kelamin itu bukan hanya untuk muslim sekarang. Non-muslim pun, para bule-bule itu banyak sekarang tuh yang khitan. Kenapa? Yang intinya untuk kesehatan. Untuk kebersihan. Kalau konsepnya kesehatan, konsepnya kebersihan, semua agama mengerjakan, menyuruh untuk sehat dan untuk bersih. Jadi, yang pertama ada kata-kata siam ya. Siam berarti puasa. Arahan kata ini menyuruh kita untuk menahan. Menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berhubungan suami istri. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah pokoknya siam itu. Itu siam. Jadi siam itu mengarah kepada tinjauan fikih. Puasa secara jasmani. Puasa secara syariat. Kemampuan kita menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berhubungan suami istri. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini istilah siam. Siam seperti ini, insya Allah mudah. Mudah itu. Jangankan kita yang remaja, yang dewasa, anak-anak kecil, PAUD ya. Jangankan TK, PAUD 3 tahun, umur tahun sudah puasa. Sudah puasa, nggak makan mereka. Nggak minum mereka, ya. Jadi kalau istilahnya siam itu lebih mengarah kepada mempuasakan perut. Nah, itu. Puasakan perut, puasakan kelamin. Terbit fajar mulainya sampai waktu maghrib selesainya. Nah, ini siam. Berbeda dengan saum. Saum itu
tertulis pada surat Maryam. Surat yang ke-19 ayat 26. Bagaimana Allah mengungkapkan tentang saumnya Maryam. Ketika Maryam mendapat rezeki dari Allah, hamil tanpa disetubuhi, belum menikah. Bayangkan, kalau zaman ini terjadi, ada anak gadis yang menjaga kesuciannya, menjaga aurat, berakhlak mulia tengah-tengah masyarakat, ternyata hamil tanpa suami. Apa kata orang? Ya sudah pasti gosip muncul. Di sana sini muncul, itu viral itu. Ya, ternyata Maryam juga viral waktu itu. Viralnya bukan di medsos, bukan. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, heboh berita, Pak. Di mana-mana orang bicarakan Maryam. Itu Maryam itu sok suci itu orang. Ternyata dia berzina. Yang dikandungnya anak zina itu, mana ada bapaknya itu. Itu berita yang berkembang. Sampai-sampai begitu ketemu masyarakat, hai Maryam, kami lihat kamu berakhlak mulia selama ini. Ayahmu, ibumu orang yang soleh, soleha. Ya, pamanmu orang soleh, soleha. Tapi kenapa kamu bejat sih? Wah, luar biasa, Pak. Sehingga Maryam tertekan batin. Malunya, Masya Allah, luar biasa. Malu dia. Sehingga di ayat itu dikatakan, ketika Maryam telah melahirkan, Isa telah lahir, Isa digendong, dibawa ke orang banyak. Wih, semuanya orang mencibir. Ada yang berani, Maryam, itu anak zinamu ya? Mana suamimu itu? Mana bapak anak itu mana? Wah, akhirnya apa? Hai Maryam, katakan ke orang banyak itu. Katakan ke mereka, ana saum, saya puasa. Artinya, saya puasa tidak bicara sama siapapun. Bukan puasa tidak makan ya. Bukan tidak minum. Tapi puasa tidak mau bicara. Tidak mau berkomentar. Tidak mau menjawab apa yang orang-orang tanya. Kalau kalian mau tanya juga, silakan tuh. Ditunjuknya bayi itu. Tanya ke bayi itu. Maryam, kamu gila ya? Kami serius. Masa kami disuruh tanya ke bayi? Mana mungkin bayi bisa jawab? Kamu punya akal nggak sih? Akhirnya apa? Dengan kuasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang bayi bicara. Ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Banyak ucapannya. Yang intinya apa? Intinya menyatakan ibunya itu nggak bersalah. Saya ini hamba Allah, lahir atas kehendak Allah. Yang ibuku nggak bersalah. Orang kaget, Pak. Bahkan ada gemetaran. Kok bayi bisa ngomong? Hah? Ini cara Allah menyucikan Maryam. Nah, di sini ungkapannya kata-kata saum, bukan siam. Kira-kira tahu nggak bedanya tuh? Kalau siam tadi, puasa menahan lapar, haus, tidak hubungan suami istri siang Ramadan. Kalau saum apa? Ayo. Nah, saum, puasa tidak bicara. Artinya mampu mengendalikan ucapan. Makanya saum itu lebih mengarah kepada puasa secara rohani. Kalau siam, jasmani. Kalau saum, rohani. Atau ruhnya puasa. Hakikatnya puasa. Intisarinya puasa. Tujuan puasa itu apa? Kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Itu saum, Pak. Itu saum. Makanya dalam saum itu yang dipuasakan bukan hanya perut, tapi puasakan pikiran. Puasakan akal. Jangan sampai bikin rencana, memikirkan sesuatu yang negatif. Puasakan otak kita. Kontrol otak kita. Kendalikan.
Jangan sampai berencana berbuat makar, berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, yang merusak orang lain. Puasakan akalnya, puasakan otaknya, puasakan hati dari segala sifat-sifat tercela. Di ketika kita sedang puasa itu, ada sifat-sifat negatif di hati, buang, istighfar. Leburkan, hancurkan dengan istighfar. Iri, dengki, syirik, takabur, apalagi? Ya, kikir, segala sifat-sifat hati, buang. Kendalikan. Puasakan mata dari melihat yang Allah haramkan. Ini yang berat ini. Ini yang berat. Apalagi kita di pasar ini. Di tengah-tengah mall lagi. Hah? Di tengah-tengah pasar macam-macam dilihat, Pak. Betul nggak? Mulai wanita yang sempurna pakaiannya, sampai yang compang-camping bajunya. Sampai yang kurang bahannya. Hah? Bagaimana kita sedang puasa menyikapinya? Apakah begini? Astagfirullah. Tapi ditantang terus. Dilihat kemana dia pergi, sampai hilang malah. Hah? Berarti puasanya siam. Hanya perut dipuasakan. Mata tidak. Belum. Ini berat. Untuk laki-laki berat. Untuk wanita, puasa mata aman. Kenapa aman? Coba nanti kita turun masjid di mall ini, Pak, Play Square, lantai berapapun kita lihat, ada nggak laki-laki yang nampak pahanya? Kalaupun ada jarang ya, jarang, Pak. Pergi ke terminal kita, ya laki-laki yang sampai pahanya nampak itu jarang. Tapi kalau wanita ada nggak? Nah, makanya kalau untuk ibu-ibu aman ini. Puasa mata aman untuk ibu-ibu. Tapi untuk bapak, enggak aman. Enggak aman. Terus mempuasakan telinga. Dari tidak mendengar hal-hal yang diharamkan. Orang yang gunjing di samping kita, orang yang fitnah di samping kita, ya, kita harus kontrol, kita puasa, menghindar. Ya. Atau musik-musik yang diharamkan, yang merangsang syahwat, terdengar, kita menghindar. Tutup telinga. Kenapa? Puasakan telinga. Ucapan mulut, berkata bohong, caci maki, kata-kata kotor, menggunjing, menfitnah. Intinya, apapun yang diucapkan di mulut yang mengandung dosa, hindarkan. Kira-kira berat atau ringan puasanya? Berat nggak? Ini berat, nggak mudah ini. Nggak mudah. Mempuasakan tangan dari mengambil, memegang, menulis yang Allah haramkan. Mempuasakan kaki, melangkah ke tempat maksiat. Hah? Jadi saum itu mengarah kepada mempuasakan anggota tubuh ini dari hal-hal yang Allah haramkan. Itulah ruhnya puasa. Pengendalian diri. Tahu bedanya ya? Mana yang saum, mana yang siam. Dan Nabi Muhammad itu puasa yang beliau tuntun adalah siam plus saum. Puasa secara fikih dan puasa secara hakikat. Itu yang Nabi inginkan. Itu pula yang Nabi praktekkan. Supaya ketakwaan itu didapat. Supaya dosa itu lebur. Supaya hati terbimbing, suci, murni, bersih. Supaya pikiran kita itu juga plong. Tidak ada hal-hal yang negatif yang nyangkut di otak kita. Ini butuh latihan. Butuh latihan. Riyadhah. 1 bulan penuh latihnya. Nah ini ya, puasa dalam kata siam dan puasa dalam istilah saum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ternyata
Puasa yang Allah inginkan, yang Nabi contohkan dalam hidupnya, adalah menggabungkan antara siam dan saum. Puasa perut dan mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Kalau laki-laki yang berat itu puasa mata, itu berat. Kalau ibu-ibu puasa apa yang berat? Ayo. Mulut. Betul ya? Mungkin ya. Ada yang lebih dari itu lagi, dari mulut. Kalau mulut mah mungkin saya rasa laki-laki perempuan hampir sama sekarang. Ya. Kalau laki-laki mata yang sulit. Ibu-ibu apa? Tahu nggak? Dia puasa tapi maksiat dikerjakan. Dia puasa tapi larangan dilanggar. Apa? Nutup aurat. Ya? Nutup aurat. Kalau soal puasa menahan lapar, banyak. Selagi dia muslimah, dia puasa. Tapi dia tidak mempuasakan badannya. Ya. Syariatnya dia puasa. Hakikatnya, larangan Allah untuk buka aurat, mereka langgar. Siam dikerjakan, saum tidak. Makanya harapan Nabi apa? Harapan Nabi, kalaupun belum mampu berjilbab, belum mampu untuk aurat, minimal sedang puasa. Mampu enggak tuh? Dulu saya ingat ya, di dalam jalan tol, dulu ya, enggak tahu sekarang deh. Dulu ketika masih manual tol itu Pak, masih manual, ya, selama Ramadan diperintah muslimah penjaga tol yang terima uang itu diwajibkan untuk aurat. Tahun berapa itu? Kalau sekarang mah nggak ada lagi ya. Udah sistem kartu semua. Kalau dulu masih manual itu. Saya kaget. Karena saya ketemu tiap hari, soalnya kan masuk tol tiap hari. Tahu-tahu ketika Ramadan untuk aurat dia. Tempat saya tanya itu, ngobrol sebentar. Ini perintah siapa ini Mbak? Dulunya saya lihat sendiri mbaknya begini pakainya. Sekarang kok nutup ini? Apa katanya? Instruksi dari atasan. Masya Allah. Hebat. Bagus itu. Ya. Bagus minimal selama Ramadan. Sebagai latihan. Dan ternyata dampaknya apa? Setelah Ramadan, banyak yang tidak lepas jilbab lagi. Kenapa? Enak katanya. Enak, nyaman. Yang kulitnya selama ini hitam kena panas, ini tertutup. Jadi putih terus katanya. Merasakan manfaatnya. Sehingga selama Ramadan dia latihan, habis Ramadan tetap pakai. Dan banyak habis Ramadan dapat hidayah. Nah, sekarang kan tidak ada lagi itu. Udah sistem online ya, sistem kartu kan. Yang manual nggak ada lagi. Bisa nggak lihat lagi. Ini positif, bagus. Kalau belum mampu dalam kehidupan ini untuk aurat, minimal sedang puasa. Itu minimal. Karena itulah saum. Itu mana saum? Nah, inilah yang tidak terkaji oleh kaum muslimin dan muslimat. Dikiranya puasa itu hanya ndak makan, ndak minum. Betul, itu nggak salah. Itu dalam ungkapan siam. Kalau siam ya itu. Tapi kalau saum tidak begitu. Kalau saum ada peningkatannya. Ya, kalau siam tadi mempuasakan perut, tidak makan, tidak minum, ya, tidak merokok juga ya. Mampu ya? Mampu tuh selama puasa nggak merokok. Walaupun nanti begitu berbuka, yang pertama keempatannya rokok. Ada yang begitu, nggak kuat lagi. Tapi selama puasa dia kuat. Selama dia puasa bisa nggak merokok tuh, walaupun pucat-pucat dikit ya. Tapi bisa tuh, dipaksakan bisa dilatih. Walaupun nanti udah berbuka, udah makan, baru ingat rokok lagi dia. Ingat rokok lagi ya kalau habis berbuka. Tapi kan sudah minimal, udah berkurang. Udah bagus lah. Nah, jadi antara siam dan saum sedikit perbedaannya ada.
Paham ya? Dan maunya Nabi, puasa yang benar, yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yang bisa mengangkat derajat ke tinggi, menyehatkan lahir batin, adalah puasa dalam istilah syam dan saum. Ya, ini butuh perjuangan. Begitu mata melihat, astagfirullah, langsung nunduk. Ya, penglihatan pertama tuh rahmat. Tidak apa-apa, tidak sengaja kok. Tapi diulang lagi baru laknat. Merusak puasanya. Ya. Nah, ini istilah siam dan saum. Terus sisi waktu yang kedua ini. Yang kedua, sisi waktunya. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar itu artinya waktu subuh masuk. Ustaz, gimana tuh di kalender di Imsakiyah? Imsak itu bukan waktu subuh, tapi 10 menit sebelum subuh. Betul nggak? Menurut saya, ini kesalahan yang sudah terbiasa. Susah merubahnya. Harusnya dirubah itu. Dirubah harusnya. Namanya bukan imsak namanya lagi. Ganti dengan tanbih atau peringatan. Tanbih namanya, peringatan. Atau ikhtiyat, hati-hati. Sebentar lagi mau azan subuh. Bisa tanbih, bisa ikhtiyat. Jangan imsak. Kalau imsak 10 menit menjelang subuh, salah. Di mana salahnya? Saya tanya nih. Imsak datang. Masih boleh minum nggak? Ayo. Masih boleh makan nggak? Boleh. Kok namanya imsak? Makanya tidak benar. Itu nggak benarnya. Imsak itu artinya berpuasa. Itu artinya mulai kita menahan, tidak makan lagi. Itu artinya imsak itu. Ini dibikin 10 menit dibilang itu tidak benar. Ya. Cuma untuk merubahnya tidak gampang. Untuk merubah itu tidak gampang. Udah puluhan tahun begitu. Sepakat dalam kesalahan namanya. Nah, harusnya berlapang dada untuk merubah istilah. Tidak lagi imsak, tapi namanya ikhtiyat atau namanya tanbih. Artinya peringatan atau hati-hati. Di yang imsak yang benar, mulai puasa yang betul, dikumandangkannya azan subuh. Fajar sodik muncul. Kan ada 2 fajar ya. Ada 2 fajar. Ada namanya fajar kadzib, ada namanya fajar sodik. Fajar kadzib itu sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelum subuh. Kalau di Mekah itu, di Madinah atau daerah Ciamis itu banyak itu. Daerah Keranggan juga ada. Kalau nggak salah Istiqlal juga, kalau nggak salah saya. Begitu fajar kadzib muncul, setengah jam sebelum subuh, maka azan pertama dikumandangkan. Di zaman Nabi itu yang azannya Bilal. Hai Bilal, azanlah kau, kata Nabi. Itu pertanda fajar kadzib muncul. Fungsinya membangunkan orang tidur supaya sahur. Kalau nggak Ramadan, supaya tahajud. Makanya pakai kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bangun, 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 itu artinya. Itu azan pertama itu. Begitu subuh masuk, Nabi suruh, hai Abdullah bin Umi Maktum, azanlah kamu. Azanlah. Itu azan kedua pas subuh masuk. Waktunya fajar sodik. Inilah sunnah yang terabaikan sekarang. Kira-kira coba masjid mana yang subuhnya 2 kali azannya? Azan pertama setengah jam sebelum subuh, azan kedua pas subuh. Ada masjidnya enggak? Ada tapi jarang ya. Jarang. Itu namanya sunnah yang terabaikan. Kalau di Mekah itu, di Madinah itu udah biasa. Saya mencoba merancangnya di Keranggan itu ada
Masjid Al-Ansor namanya. Saya tinggal di situ tahun 2001. Mulai saya rancang pimpin pengurus untuk mengadakan azan pertama. Sebulan pertama protes dari kiai-kiai ulama-ulama sekitarnya, dari masyarakat sekitarnya protes. Kenapa? Setengah jam sebelum subuh kok udah azan apa itu katanya. Saya menyangka karena nggak tahu saja, nggak apa-apa, nggak tahunya aja. Akhirnya saya fotokopi semua buku-bukunya, dalilnya, hadisnya, saya antarkan ke masjid sekitarnya. Masjid, pesantren, sekolah-sekolah saya antarkan dalilnya. Ke masyarakat kita antarkan. Diskusi sama kiai-kiainya. Ternyata para kiai sudah tahu nyatanya. Betul Ustaz, nggak salah itu. Nggak salah, benar itu dalilnya. Di Mekah dipraktekkan itu. Tapi di sini nggak bisa dipraktekkan Ustaz. Kenapa nggak bisa? Orang ngamuk katanya. Saya katakan, kalau kita belum mencoba, di mana ngamuknya? Kita coba. Ternyata betul, Pak. Tapi ngamuknya sih nggak lama, sebulan. Justru sekarang ini, banyak yang mengikuti azan 2 kali sekarang. Dan orang ngamuk dulu mengatakan, ternyata bermanfaat katanya. Azan pertama, kami dibangunkan untuk tahajud. Kami dibangunkan untuk mulai sahur. Siap-siap untuk ke kantor katanya. Bagus nyatanya. Jadi azan itu luar biasa. Fungsinya Masya Allah, luar biasa fungsi azan itu. Luar biasa dahsyatnya fungsi azan. Azan pertama membangunkan, menyuruh untuk tahajud, menyuruh untuk sahur. Azan kedua mengatakan waktu masuk imsak tiba. Mulai kita puasa. Dalilnya mana? Surat 2. Al-Baqarah ayat 187. Di tengah-tengah ayat Allah katakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar thumma atimus siyam ilal lail. Itu ayatnya. Wa kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai hilang garis hitam, muncul garis putih. Hilang malam, muncul siang, yaitu fajar. Fajar. Jadi batas sahur itu waktu fajar, waktu azan subuh. Ini batasnya sahur. Malah pernah di antara sahabat yang sedang sahur sama Nabi, orang azan. Azannya Bilal. Ya Rasul, udah azan tuh. Apa kata Nabi? Kalau masih azan Bilal, azan pertama, teruskan sahurnya. Oh gitu ya Rasul? Iya. Besok, sahabat sedang sahur lagi, yang azan bukan Bilal lagi. Abdullah bin Umi Maktum yang azan. Rasul, kita sedang makan, belum habis nih di mulut. Air belum diminum. Udah azan tuh. Gimana? Apa kata Nabi? Habiskan. Habiskan. Itu namanya rukhsah, keringanan. Untuk orang yang telat, yang terlambat. Yang terlambat, yang nggak tahu waktu, ya boleh bagi dia. Habiskan. Yang mana habiskan? Yang mana? Yang di mulut, jangan di piring. Di piring masih banyak, jangan itu dihabiskan. Yang di periuk masih ada juga itu. Bukan itu maksudnya itu. Habiskan yang di mulut, habiskan, jangan dibuang. Tapi kalau yang di piring, udah. Itu rezekinya ayam itu, dan lain-lain. Terus air mana yang boleh diminum? Air yang di gelas. Untuk sekedar mendorong makanan ke dalam. Segelas itu boleh. Tapi kalau udah habis segelas, kopi kan belum? Teh belum? Susu belum? Nggak bisa, nggak boleh lagi. Mentang-mentang dibolehkan, minta semuanya lagi. Itulah penyakit manusia. Dikasih kelonggaran, minta longgar banget dia. Jadi artinya, mulainya puasa itu ya azan subuh, stop. Lampu merah. Tapi sewaktu-waktu nggak apa-apa.
Kalau memang telat, ya nggak disengaja, atau lampu mati kita nggak tahu, sedang makan orang azan. Udah, yang di dulu habiskan. Yang belum minum, minumlah. Mungkin obat belum minum, minum obat lah, nggak apa-apa. Tapi jangan tiap subuh begitu. Mentang-mentang boleh, tiap subuh begitu. Kok itu Pak, telat Ustaz. Besok, ulang lagi, telat Ustaz. Nggak boleh. Tapi kalau sewaktu-waktu ada rukhsah keringanan. Tapi rumusnya, azan subuh itu adalah imsak kita mulai. Mulai puasakan perut, puasakan pikiran, puasakan hati, dan seluruh organ tubuh kita puasakan. Kendalikan. Kendalikan. Ayat tadi diperkuat oleh hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor 1905. Dan Muslim nomor 1400. Dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Sahih hadisnya. Apa kata Nabi? Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Apa kata Nabi? Wahai para pemuda. Nih yang muda-muda nih. Yang muda-muda, kalau kalian sudah mampu menikah, ayo buruan menikahlah. Tidak elok berlama-lama membujang. Kalau sudah mampu ya, mampu lahir, mampu batin, nikahlah. Nanti rezeki datang sendiri. Yakin, Allah pemberi rezeki. Supaya tenang hati, tentram jiwa, terjaga kesucian diri. Menikahlah. Menikahlah. Wa man lam yastati', kalau belum mampu menikah, mungkin nggak mampu secara batin, nggak mampu secara lahir, belum bisa membiayai istri, sandang pangan papannya, maka fa'alaihi bis-shaum, gantikan nikah dengan puasa. Coba kita analisa di sini. Kok bisa nikah diganti oleh puasa? Hah? Ternyata Nabi jawab di ujungnya. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itulah yang bisa untuk mengendalikan hawa nafsu. Puasa itu yang bisa mengendalikan keinginan-keinginan negatif. Kalau begitu, nikah fungsinya untuk pengendalian diri agar kita tidak berdosa, agar kita tidak jajan sembarangan. Ini ada istri. Kalau itu nggak bisa, puasalah penggantinya. Puasa itulah fungsi pengendali diri. Istilahnya saum, bukan siam ya, saum. Makanya saum itu mengarah kepada pengendalian diri, dan itulah ruhnya puasa. Kemampuan kita mengendalikan diri. Biasa berantem, nggak berantem. Biasa carut marut, nggak carut marut. Biasa bikin dosa, maksiat, ini tidak. Itulah fungsi puasa. Ya. Waktunya tadi mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebentar lagi nih. Ya, sekitar 20 menit lagi akan datang azan maghrib. Waktu berpuasa akan habis. Waktu berbuka akan tiba. Begitu nanti azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang Nabi lakukan pertama adalah baca bismillah. Baca apa? Jangan sampai ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbaiknya bukan itu, tapi Bismillah. Itulah contoh Nabi. Baca Bismillah. Begitu azan nanti, baca Bismillah. Setelah Bismillah, afdolnya makan korma. Ada korma nggak? Ada korma. Afdolnya korma, Pak. Bukan yang lain-lain ya. Ini banyak ini. Ada, macam-macam promosi dikit. Macam-macam ini. Baru macam-macam. Ada pula gorengan.
gorengan, macam-macam. Sebanyak macam ini, itu boleh untuk berbuka. Boleh. Namun sunnahnya, biar berpahalanya bertambah, kurma. Itu hadis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terbiasa, begitu azan, makan ini dulu. Atau makan ini dulu. Atau ini. Atau gorengan. Ganti dengan kurma yang pertamanya. Kenapa? Ini hadis. Hadis mengatakan begitu dibaca bismillah, yang pertama makan kurma dulu. Kalau yang terbaik lagi rutok namanya. Rutok itu kurma basah. Ya, kalau yang basah nggak ada, kurma kering pun jadi. Apakah ajwa, apakah syafawi, apakah sukari, bermacam-macam namanya. Yang penting kurma itulah yang utama. Ada hadisnya. Ustadz, kenapa kok mesti kurma sih? Di Mekah bolehlah kurma. Kalau Nabi di Indonesia bukan kurma hadis Ustadz. Apa hadisnya? Gorengan katanya. Nggak begitu juga. Atau buah-buahan. Nggak begitu juga. Di Mekah itu ada semua kok Pak. Gorengan ada di Mekah kok. Hah? Buah apapun di Mekah ada. Bapak kalau ke Mekah itu Taif pusatnya itu. Buah apa saja yang ada di sini, di sana ada semua kok. Ada semua di sana kok. Allah berikan rezeki buah-buahan yang sangat banyak di Mekah. Itulah berkahnya kota Mekah. Tapi Nabi nggak bilang buah. Nabi nggak bilang macam-macam. Nabi bilang kurma. Ini pertanda ada khasiat tersendiri di kurma ini yang tidak dimiliki pada buah-buah yang lain. Ulangi ya. Begitu azan nanti semuanya ya, kita rubah sistem berbuka kita dari yang mubah kepada yang sunnah. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca apa? Bismillah. Tidak Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillah. Setelah Bismillah, makan korma dulu. Hitungan ganjil. 1 atau 3 atau 5. 5 ada nggak? Nggak ada. Ya 3 aja lah. 3 aja. Minimal 1. Setelah itu berdoa dulu. Nah, yang bagus lagi kalau saya sih lebih cenderung kalau kormanya kering, minum air yang manis. Setelah makan korma, kan kering nih kormanya, minum air yang manis. Setelah itu baru berdoa. Doanya dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Syekh Albani menyatakan hadisnya hasan. Bukan sahih, tapi hasan. Walaupun hasan, itulah yang tertinggi derajatnya dibandingkan doa-doa yang lain. Hasan tapi terbaik. Apa doanya? Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Sudah hafal belum? Belum ya. Ini sudah hari keberapa ini? Kok belum hafal juga? Ayo. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama'u. Telah basah kerongkongan. Kenapa? Sudah minum. Ulangi. Telah hilang dahaga. Telah hilang dahaga. Telah basah kerongkongan. Semoga ditetapkan pahala untuk yang berbuka tadi. Itu maknanya. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Semoga hafal ya. Bolehkah doa lain Ustaz? Boleh. Ada hadis lain. Cuma derajatnya do'if. Ada hadisnya cuma do'if. Riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Juga pendek. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Buka di kitab Sunan Abu Daud. Ada hadisnya. Cuma Syekh Albani mengatakan hadisnya derajatnya do'if. Kalau do'if
Ini dhaif. Yang tadi hasan, tingginya mana? Hasan. Sepakat? Sepakat. Lulus ilmu hadisnya itu. Ustadz, kami ada doa lain yang lebih panjang lagi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Bolehkah doa itu Ustadz? Boleh. Kok boleh Ustadz? Itu doa para ulama terdahulu. Yang namanya doa itu sunat, bukan wajib. Hah? Tidak berdoa pun sah kok. Tidak masalah kok. Hah? Ini jangan dipersoalkan. Tidak masalah. Cuma orang yang berilmu, yang sudah ngaji, dia pilih. Ini doa para ulama. Ini ada hadisnya cuma dhaif. Ini hadisnya hasan. Ayo pilih yang mana? Pilih yang mana? Orang berilmu yang sudah ngaji lebih baik pilih yang hasan dong. Hah? Nah, itu sebabnya bukan masalah salah. Bukan soal salah, tapi salah memilih kenapa nggak pilih yang terbaik begitu. Kita beli baju, beli celana, beli kopiah, ya, beli sandal itu yang terbaik. Kenapa beribadah yang nggak terbaik? Terbaik tidaknya kacamatanya Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Paham ya Bapak Ibu semua? Nah, untuk itu mulai hari ini cobalah kita praktekkan bagaimana Rasul berbuka. Setelah berdoa tadi baru makan yang lain-lain kalau masih ada mah. Hah? Baru sholat. Ya. Ulangi. Urutannya apa tadi? Begitu azan baca bismillah. Setelah itu makan korma kalau ada. Korma. Ya. Setelah itu minum air biar basah tenggorokannya. Minum air. Sunnahnya air yang hangat terus yang manis. Ya. Setelah itu baru berdoa. Doanya apa? Dhahabadh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ayo berusaha untuk menghafal itu. Biar meningkat nilainya, bertambah kualitasnya. Hafallah. Kalau nggak hafal itu boleh yang lain-lain, tidak ada masalah. Ya. Tidak hafal satu doa pun juga nggak apa-apa. Karena doa sifatnya sunnah. Cuma ahlus sunnah yang sudah belajar tentu dia pilih yang terbaik. Inilah rentetan siam dan saum puasanya Rasulullah tercatat dalam Quran dan terjabar dalam hadis Nabi yang sahih. Ya mudah-mudahan puasa kita hari ini dan seterusnya lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Karena kita sudah bertambah ilmu kita lagi. Amin ya robbal alamin. Yang penting kuncinya puasa kita imanan wahtisaban. Puasa kita karena Allah mengharapkan balasan hanya dari Allah saja. Maka dosa kita Allah ampuni semuanya. Amin. Ya robbal alamin. Waktu masih ada? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Ini kajian yang sudah diulang-ulang tiap tahun ini. Tapi karena udah lama ya lupa lagi. Silakan, ada yang bertanya boleh, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Yang terpenting itu tingkatkan kualitas puasa kita. Bukan hanya menahan lapar haus, tapi singkirkan segala hal-hal yang berbau maksiat. Singkirkan. Karena yang kita puasakan bukan hanya perut, tapi puasakan mata, telinga, hidung, tangan, kaki, otak, hati, mulut, semuanya dipuasakan. Baru meningkat puasanya. Ya, puasa kita seperti mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan semoga kajian ini membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kalau tidak ada bertanya, waktu 5 menit atau 10 menit ini mari digunakan untuk berdoa.
Ini waktu yang ijabah untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang belum nikah, minta ke Allah kemampuan supaya cepat nikah. Ya, dan doa-doa yang lain, yang bermanfaat lainnya. Silakan. Itulah barangkali untuk tausiah kita hari ini. Semoga kita bisa paham dan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk mengamalkannya. Sehingga dengan mengkaji ini bertambah kualitas ilmu, bertambah kualitas amal kita, bertambah nilai kita di mata Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf lebih kurang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.